Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Prodi Agroteknologi, Reguler 2, Klaster 3 Jumat Sabtu. Di sini kami akan membahas identifikasi dari limbah pertanian dengan dosen pengampu Ibu Sri Maharani Setipu, SPMP. Berikut nama-nama anggota kelompok kami: Atfal Ramadhani Sulaiman, Alwi Suhada Arzi Arfani, Wahyu Hidayat, Resa Mei Sandi Sitorus. Perkenalkan, nama saya Atfal Ramadhani Sulaiman. Di sini saya akan mengidentifikasi dari tandan kosong dari kelapa sawit. Di sini saya sudah mengambil tandan kosongnya. Di sini tandan kosong ini biasanya sesudah keluar dari boiler atau dari pabrik dia berwarna kuning kecoklatan, lalu kelamaan akan menjadi warna coklat gelap, hingga nanti akhirnya akan berwarna hitam. Kemudian bentuk dari tandan kosong ini ialah berserabut ya, seperti ini. Kemudian aromanya tidak menyengat, kemudian rasanya itu hambar atau bisa juga disebut dengan tawar. Kemudian kandungan hara pada tangkos ini ialah memiliki kalium yang sangat tinggi. Kemudian tandan kosong ini juga mempengaruhi unsur hara pada tanah karena memiliki unsur hara yang sangat lumayan banyak, yaitu kalsium, fosfat, dan magnesium. Kemudian dari tandan kosong ini bisa memperbaiki dari sifat fisik, kimia maupun biologi pada tanah. Kegunaannya ialah biasanya dimanfaatkan oleh petani untuk menjadi pupuk kompos ataupun pupuk tambahan pada kelapa sawit ataupun tanaman lainnya. Begitulah dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Alwi Suhada. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kulit pisang. Kulit pisang ini memiliki warna kuning kecoklatan dengan tekstur yang agak sedikit kenyal. Kulit pisang ini bisa menjadi sebuah pupuk yang dapat menyuburkan tanaman. Di dalam kulit pisang ini terkandung berbagai nutrisi, termasuk kalium dan fosfor. Keduanya merupakan nutrisi yang penting yang ada di dalam pupuk. Kulit pisang baik untuk berkebun karena mengandung 42% kalium serta kulit pisang memiliki sumber kalium organik tertinggi. Cara penggunaannya untuk dijadikan pupuk, Anda bisa mengubur kulit pisang tersebut ke dekat tanaman, dan Anda juga bisa menyeduh kulit pisang ini dengan memasukkannya ke dalam toples berisi air dan ditutup rapat. Kemudian diamkan hingga 2 hingga 3 minggu. Dan jadilah pupuk organik cair yang terbuat dari kulit pisang. Kemudian bisa digunakan langsung dengan cara menyiramkannya ke tanaman tersebut. Pupuk organik cair akan lebih cepat diserap oleh akar ketimbang pupuk bubuk ataupun pupuk padat. Namun yang harus diperhatikan dari kulit pisang ini adalah terkadang buah pisang disemprot dengan pestisida, sehingga Anda harus memilih pisang organik untuk menghindari hal yang tidak diinginkan pada pupuk tersebut. Baiklah, saya Arzi Arfani. Di sini saya akan mengidentifikasikan limbah pertanian, yaitu daun pepaya. Daun pepaya ini berwarna hijau dengan tekstur mirip seperti tangan manusia, dengan aroma yang tajam sehingga membuat hama-hama itu bisa dikendalikan, dan rasanya pahit dan pekat. Daun pepaya ini dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama, karena daun pepaya ini mengandung senyawa golongan alkaloid, flavonoid, dan asam amino non protein yang sangat beracun dan dapat memberantas hama-hama dan serangga pemakan tumbuhan. Oke, baiklah. Di sini saya Muhammad Wahyu Hidayat. Di sini saya akan mengidentifikasi hasil limbah pertanian dari buah kelapa, yaitu sabut kelapa. Di sini saya menggunakan kelapa yang biasanya dipakai ibu-ibu untuk membuat santan, yaitu kelapa tua. Untuk tekstur sabut kelapa tergantung kelapa yang kita gunakan, ada yang kasar dan ada yang halus. Bentuk sabut kelapa menyerupai rambut manusia. Di sini saya akan mengidentifikasi unsur yang terdapat di dalam sabut kelapa.
Sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,25%, sehingga dapat menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCl. Ada beberapa unsur lain selain kalium yang terkandung di dalam sabut kelapa, yaitu unsur hara seperti karbon, magnesium, kalsium, natrium, dan fosfor. Selain digunakan sebagai bahan organik, sabut kelapa juga bisa digunakan sebagai media tanam yang mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat. Aerasi dan drainase yang baik sesuai dengan daerah panas dan mengandung unsur-unsur hara esensial. Dari sampai turun, di sini saya akan mengidentifikasikan jenis limbah pertanian dari batang daun pisang. Ini contoh batang daun pisangnya. Siapa yang tidak mengenal pohon pisang? Pohon yang banyak manfaatnya. Ternyata batang daun pisang ini bisa menjadi limbah organik. Kandungan batang daun pisang ini adalah nitrogen yang berperan penting dalam bentuk vegetatif tanaman, baik itu akar, batang maupun daun. Mungkin belum banyak kita atau petani yang memanfaatkan batang daun pisang ini sebagai penyubur tanah karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dalam batang daun pisang ini juga terdapat kandungan fotosintesis untuk memperhijau dan memperangsang mikroorganisme dalam tanah serta membentuk persenyawaan organik. Demikian identifikasi limbah pertanian dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.